Selamat malam saya ucapkan buat kalian semua yang lagi nonton di malam hari ini. Semoga kabar kalian itu baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mengasih dua saham yang berpotensial yang bisa naik, yang bisa kalian untuk trading kan. Gitu. Mungkin kalian sudah baca juga di thumbnailnya bahwa selain ini terlihat bagus dari sisi teknikal, ternyata dari sisi fundamental ini bagus sekali teman-teman. Nah, BTW teman-teman, sebelum kita kedua saham tersebut, nah, di sini saya bilang kenapa sih saya bisa ketemu saham ini. Nah, metode yang saya gunakan mungkin agak berbeda dari metode-metode sebelumnya. Jadi ada unsur fundamental yang saya terlibatkan untuk menganalisis saham ini, teman-teman. Nah, jadi singkat cerita gitu, mungkin saya cerita dikit nih, siapa tahu bisa ada tambahan insight nih buat kalian semua gitu kan. Nah, ceritanya bahwa ada teman dia lagi ujian untuk pasar modal. Nah, dimana ujian tersebut dia diminta untuk memilih suatu saham ketika dia punya uang. Nah, dia punya uang misalnya 10 juta nih. Nah, dia itu kan disuruh untuk memilih saham, teman-teman. Nah, dua saham yang dia pilih itu nanti dianalisis secara fundamental dan teknikal gitu, teman-teman. Jadi harus sesuai nih fundamental dan teknikalnya. Nah, maka daripada itu teman-teman, saya nih kan diminta bantuan lah seperti itu. Dan bagi saya, ternyata dari sekedar lihat soal tersebut, ini sama nih dengan saya yang saya lakukan, yaitu semi invest nih kalau yang saya beri nama itu kan, dengan mengkombinasikan fundamental dan teknikal. Mungkin kalau teman-teman itu sering dengar istilahnya itu adalah hybrid ya, metode hybrid. Tapi di sini mungkin bakalan agak berbeda teknik yang saya pakai gitu kan. Ada beberapa unsur yang saya buang dan ada beberapa unsur yang saya masukkan baik dari segi fundamental dan teknikal itu sendiri, seperti itu. So mungkin kita langsung aja ya masuk untuk screeningnya. Di sini saya masukkan sebagai for investing seperti itu, teman-teman. Nah, di bagian for investing ini gitu kan, ada beberapa hal yang saya pertimbangkan untuk melakukan screening sahamnya. Nah, yang pertama saya ingin melihat adalah cash flow-nya. Bisa ingin mendapatkan sebuah cash flow yang bagus, jadi laporan arus kas yang bagus. Nah, kenapa arus kas yang bagus saya lihat? Karena kas, kalau bicara masalah kas, itu adalah darah bagi sebuah perusahaan, ibaratkan sebuah darah. Sama seperti manusia, ketika manusia tidak bisa mengolah darahnya, apalagi sampai kehilangan darah, manusia itu pasti bakalan meninggal. Sama dengan suatu perusahaan. Sehingga cash flow itu bagi saya hal yang sangat penting. Sehingga pertama yang saya lihat adalah cash flow-nya, teman-teman. Nah, setelah itu saya mencari market cap-nya. Market cap dari perusahaan tersebut. Nah, di sini minimal market cap-nya tersebut adalah 1 triliun. Dari 1 triliun sampai ke atasnya gitu kan, berapapun itu, sampai 50 triliun ataupun berapa, tapi minimal adalah 1 triliun. Nah, itu dari saya, karena kan market Indonesia nih ya kan, kalau saya patok terlalu besar nanti kan jumlah saham yang terscreening juga tidak begitu, jadinya tidak begitu banyak gitu kan. Bagi saya udah worth it banget dengan market cap 1 triliun. Terus ada operating profit margin, nah, per TTM ya, trailing 12 months gitu kan, dimana saya berharap perusahaan ini bisa menghasilkan profit itu dari aktivitas operasionalnya. Nah, terkadang kan teman-teman, di suatu perusahaan untuk mempercantik perusahaan, perusahaan ini kan misalkan dia rugi. Nah, untuk mempercantiknya kan dia bisa menjual equipment atau peralatan-peralatan ataupun mesin-mesin yang perusahaan itu punya, kayak mobil lah, truk lah, dan lain sebagainya. Dan in the end itu terlihat, wah, perusahaan ini profit, padahal dia ini menjual barang-barangnya gitu kan. Nah, dan hal tersebut sering terjadi yang bisa menyebabkan kita sebagai seorang investor itu ya salah jadinya untuk membeli suatu saham. Kita kira perusahaan itu untung, ternyata enggak seperti itu. Jadi sehingga saya secara pribadi
langsung ke operating profit marginnya saja gitu kan, untuk melihat perusahaan yang benar-benar bisa menghasilkan profit dari kegiatan operasinya seperti itu. Terus berikutnya ada payout ratio. Nah, di sini menyangkut terkait dividen itu sendiri ya. Berapa sih payout ratio-nya gitu kan. Jadi di sini saya itu melihat perusahaan dengan pembagian dividen itu di bawah 90%, teman-teman. Nah, kenapa di bawah 90%? Nah, kalau misalkan di atas itu, mungkin kita bisa mendapatkan nominal dividen yang besar gitu kan. Tapi kalau di atas 90%, bagi saya, itu artinya perusahaan ini udah nggak ada perkembangan gitu kan. Nggak mau berkembang nih perusahaan. Jadinya kayak dia tuh dapat keuntungan, langsung keuntungan dibagikan kalau 100% gitu kan. Berarti nggak berkembang nih, nggak mau ekspansi lagi bisnisnya. Jadi kan stagnan di sana-sana saja, dan bagi saya itu bukan perusahaan bagus yang untuk kita investasikan seperti itu kalau sebagai seorang investor. Nah, sehingga bagi saya nominal paling tinggi itu 90%, ke bawah itu baru masuk kriteria saya. Terus untuk price, untuk harga. Nah, kenapa harga ini masuk? Karena untuk kita melihat apakah budgetnya itu bisa nggak saya masuk ke saham ini atau tidak dari segi harga gitu kan. Dan di sini di harga ini kita juga bisa melihat berapa sih potensi cuan yang bisa kita peroleh. Kalau harganya tinggi udah gitu kan, misalkan 10.000 gitu kan. Nah, kalau untuk mendapatkan cuan 1% itu butuh berapa nominal nih naiknya untuk bisa dapat cuan 1%. Nah, itu sedikit saya juga pertimbangkan hal seperti itu. Terus return or equity. Nah, kenapa return or equity ini masuk dalam screen ini? Nah, ini return or equity ini mencerminkan adalah seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari modal yang dia punya, seperti itu. Nah, di sini saya asumsikannya adalah lebih daripada 10%. Nah, kenapa lebih daripada 10% gitu kan? Nah, kalau saya lihat gitu kan. Ini setiap orang beda-beda ya terkait return equity-nya. Kalau dari saya secara pribadi, kalau dari obligasi kita lihat ya. Investasi seperti obligasi korporasi gitu kan. Nah, secara rata-rata selama 10 tahun terakhir itu kan returnnya adalah 9,7. Nah, jadi saya bulatkan aja 10% gitu kan. Nah, jadi saya minta nih perusahaan ini bisalah mendapatkan keuntungan di atas 10% dari modal yang dia punya. Nah, kalau misalnya nggak berhasil, ya mendingan saya nabung atau invest di obligasi aja gitu kan. Apa yang di saham seperti itu. Enakan dong ngapain susah-susah bikin usaha tapi nggak dapat untungnya besar kan gitu, masa untungnya kecil kan, seperti itu. Di bawah nilai investasi yang lain seperti obligasi. Nah, itu pandangan dari saya. Terus berikutnya dari total liabilitas dan equity. Nah, kenapa saya gambarkan di sini 0 gitu. Paling kecil 0. Nah, karena gini, harus di atas 0 gitu kan. Bagi saya ketika perusahaan itu nggak memiliki hutang, itu malah khawatir bagi saya. Nah, sehingga saya mengharapkan ada perusahaan yang memiliki hutang, tapi hutangnya tidaklah hutang yang tinggi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ketika perusahaan itu memiliki hutang gitu kan, hutangnya tersebut itu sebagai cerminan bahwa perusahaan ini mau ekspansi nih gitu kan. Jadi masih mau untuk melakukan ekspansi. Karena ketika dia berhutang, pasti dia memiliki suatu kewajiban untuk membayar hutang tersebut, kan seperti itu. Dan perusahaan mengambil suatu hutang, rata-rata tujuan daripada hutang atau tujuan yang paling bagus adalah memang untuk melakukan sebuah ekspansi seperti itu. Nah, ketika perusahaan tidak mau berhutang, nah dia kan tidak mau berekspansi nih. Jadi saya malah khawatir, jadi perusahaannya bakalan stagnan di sana doang, gak bakalan bergerak nih. Karena mungkin bagi dia yang tidak mengambil hutang,
udah selesai nih, market cap kita udah sampai sini, perusahaannya udah sampai sini, udah di level tertingginya, mungkin seperti itu. Jadi saya nggak mau ambil perusahaan yang model seperti itu. Begitu teman-teman. Terus berikutnya adalah volume. Nah, kalau dalam trading volume kan penting. Nah, di sini masuk volume karena seperti saya bilang tadi, ini merupakan model semi invest. Jadi volume yang saya masukkan adalah 500.000. Itu yang paling kecil, teman-teman. Kenapa 500.000 masuk? Karena bagi saya, nominal 500.000 adalah budget yang sekiranya ketika saya beli saham 500.000 tersebut dengan volume 500.000 itu saya bisa masuk dan saya masih bisa keluar dengan volume seperti itu di saham. Jadi masih aman dan masih worth it banget ketika saya masuk. Nah, kalau misalkan modal saya udah besar, mungkin nominalnya bukan minimal 500.000 seperti itu. So, langsung start aja screeningnya. Ketika saya screening seperti biasa, karena inilah walaupun ini investasi, tapi tetap saya pakai pendekatan secara volume. Saya melihat volume terbesar, teman-teman. Kenapa volume terbesar? Karena saya ingin mendapatkan cuan sesingkat mungkin. Nah, walaupun memang saya siap untuk mendapatkan cuan 1 atau 2 tahunan, itu nggak masalah, karena emang ini adalah modalnya investasi, tapi secara semi gitu kan. Tapi selama saya melakukan kegiatan ini, ya nggak sampailah terlalu lama untuk memperoleh suatu return. Investasinya paling sekitaran paling lama 2 atau 3 bulanan. Seperti itu. So, dalam screening ini dimana saya menemukan saham yang memang bagus gitu kan. Yang pertama adalah Pegas. Nah, dimasuk ke Pegas, teman-teman. Nah, Pegas ini merupakan perusahaan gas negara. Ya, sesuai dengan namanya, teman-teman rasa udah nggak asing lagi nih untuk si Pegas ini. Ini kan merupakan satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang hilir gas bumi gitu kan. Jadi produknya itu seperti LPG, seperti itu. Teman-teman udah tahu dah tentang LPG. Itu salah satu produk dari Pegas ini sendiri gitu kan. Selanjutnya dari segi news, saya udah cek itu nggak ada news, teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja ke teknikalnya gitu kan. Nah, kita udah masuk di chartnya, teman-teman. Dimana ini kan chartnya secara weekly ya. Mari kita langsung gambarkan aja support and resistance. Ini untuk supportnya di sini. Di sini ada, nah. Karena sebelumnya kan saya sempat untuk analisis dan beli saham ini sih. Sempat masuk. Dan emang udah sesuai dengan plan dan saya udah keluar. So, kita langsung masuk ke daily. Kita udah bikin support and resistance secara weekly-nya. Nah, di sini kan terlihat nih support dan resistance. Ini ada support kecil ya secara daily. Nah, di sini teman-teman ada sebuah gap yang teman-teman bisa lihat sendiri di area sini, dan ini bisa menjadi sebuah resisten. Tapi gapnya sangat besar banget ya. Jadi kita bilang resistennya di sinilah. Dan teman-teman lihat dari segi volume, MACD dan kalau stokastik sih udah di atas ya. Kalau dari volume dan MACD ini sangat bagus, karena kan di sininya dari sini udah ada volume yang tinggi, dan ini ada volume merah dikit karena memang untuk kembali ke EMA-nya. Habis itu di sini mulai ada volume yang hijau gitu kan. MACD udah bersilangan cross, dan ini ada potensi ke sini, teman-teman. Bagi saya ini bakalan tertembus ke resisten yang di sana. Dan ini bagi saya ini bakalan nyampe ke resisten yang ada di atas dan bisa berpotensi cuan
kurang lebih sekitaran 9%, 9,22% dengan stop loss di 4,48%. Jadi untuk TP-nya itu di angka 1754 dan stop loss di 1534. Nah, itu untuk tipe 1. Nah, tipe 2, teman-teman itu bisa sampai di sini. Dari ya 1801 di sini ya, untuk tipe 2-nya. Kurang lebih bisa cuan sampai 12%. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi apa yang dipertimbangkan di sini? Pertama, dari segi EMA-nya, EMA 9-nya, Exponential Moving Average. Nah, Exponential Moving Average ini udah jadi chartnya ini udah di atas dari Exponential Moving Average, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi volumenya cukup bagus, sehingga bagi saya ini ada potensi untuk dia saham ini bisa naik dari segi pegasnya, gitu kan. Terus MACD juga memang sudah bagus, teman-teman, sudah mulai cross. Nah, walaupun stokastiknya memang udah berada di titik teratas, nah tapi nggak masalah bagi saya. Dari volume dan MACD bagi saya udah sangat menjanjikan, gitu kan. Dan ini bisa menjadi suatu potensi bagi saham ini. Jadi teman-teman, apakah udah bisa masuk? Bisa, untuk di saham ini, gitu kan. Jadi besok teman-teman udah bisa masuk di saham ini, teman-teman. Maksud saya hari Senin ya. Kalau kan besok tuh hari Sabtu baru saya ingat. Jadi hari Senin teman-teman udah bisa masuk di saham ini. So, kita langsung aja masuk ke saham yang kedua, teman-teman. Saham kedua yang masuk dalam screening saya adalah saham TINS, teman-teman, yaitu Timah Tbk. Jadi ini merupakan produsen atau eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha pertambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Jadi bisa dikatakan dari hilir ke hulur ya. Dari awal sampai akhir seperti itu, teman-teman. So, mungkin itu backgroundnya dikit. Dan sekarang coba kita lihat dari segi newsnya, teman-teman. Nah, untuk saham ini saya ketemu news yang mungkin bisa dikatakan bagus. Dalam artikel ini, teman-teman, dalam kenaikan sebuah nikel, ya kan, ini saham TIN ini bisa diuntungkan karena dia sebagai salah satu produsen dari nikel itu sendiri. Nah, dimana disampaikan bahwa terjadi kenaikan nih harga nikel. Dan kalau kita lihat dari segi chartnya yang ditampilkan dari CNBC Indonesia, ini memang secara angka psikologis itu di 20 ribuan, itu sebagai sebuah resisten, dan nikel itu berhasil tertahan dan istilahnya ada rebound lah di nikel ini. Dan bagi saya ini bisa berpotensi ya di angka 25 ribuan untuk bisa naik. Nah, sehingga saham TINS ini ada potensi untuk bisa naik nih, teman-teman. Nah, selain news ini juga ada beberapa news lainnya yang mungkin saya bisa sampaikan. Selain di nickels, perusahaan ini juga kan lebih identik ke timah, sesuai namanya juga kan timah, gitu kan. Tapi di sini ada hal yang buruk nih, gitu kan. Ternyata timah ini bisa menjadi mineral krisis. Nah, tapi disampaikan di dalam sebuah artikel ini, teman-teman, ini masih sebuah wacana ya, tapi dalam jangka waktu dekat ini bakal diumumkan bahwa timah itu ya siap untuk menghentikan ekspor timah nih di Indonesia. Jadi mungkin marketnya nggak lagi keluar, jadi hanya di Indonesia saja. Tapi ini masih belum jalan ya, ini sekedar masih istilahnya dalam waktu dekat atau waktu yang tidak lama akan seperti itu disampaikan, tapi ini masih belum ya, masih belum. Jadi bagi saya ini bisa menjadi suatu potensi bagi kita untuk bisa membeli saham TINS ini seperti itu. Nah, kurang lebih gitu sih informasi atau berita atau news yang saya sampaikan terhadap saham TINS ini. Nah, kita langsung masuk aja ke sahamnya dari segi chartnya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakan chartnya, teman-teman, ini ada sebuah resisten yang telah menjadi support. Jadi resisten become support seperti itu. Dan in the end kita di sini melihat ada sebuah resisten ya. Ada gap.
pas sekali di sini. Nah, di sini ada gap. Teman-teman bisa lihat sini, wah ada gap ya. Dan gap ini itu rata-rata kan biasanya bakalan ditutup seperti itu. Nah, sehingga apalagi ini udah retest dan udah konfirmasi naik ya. Jadi teman-teman bisa masuk di saham ini, teman-teman. Nah, jadi target yang kita harapkan, stop loss di area sini setengahnya. Nah, target yang kita harapkan kalau lebih 12% ya, 12% lebih dengan stop loss di 7,92%, teman-teman. Nah, untuk TP-nya itu di 1603 dan stop loss di 1313. Itu secara harga. Nah, kenapa bisa naik? Mungkin saya jelaskan lebih rinci lagi. Pertama, dari segi EMA udah di atas dari exponential moving average 9. Terus yang kedua, udah breakout dari resistance, dimana resistance udah jadi supportnya. Terus yang ketiga, dari segi volume, teman-teman bisa lihat volumenya udah mulai meningkat, dan ini volumenya ini lebih tinggi dari volumenya sebelumnya. Jadi volumenya udah meningkat. MACD udah cross ya, udah cross ke atas, yang menandakan akan terjadi pembalikan arah untuk naik. Dan dari segi stokastik sendiri memang kembali lagi ini udah tinggi seperti itu. Tapi itu nggak masalah karena stokastik ini untuk pencerminan pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang benar-benar pendek seperti itu. Jadi dengan berdasarkan pertimbangan ini, teman-teman, saham ini ada potensi untuk naik. Itu mungkin catatan kecil, teman-teman, untuk dalam sebuah analisis ya, nggak baik itu sama menggunakan MACD ataupun stochastic RSI dan lain sebagainya. Mungkin di antara teman-teman semua mungkin bakalan bertanya nih, kenapa nggak cari yang RSI yang pas berada di bawah seperti itu dan sebagainya. Karena gini, dalam sebuah analisis nggak mungkin kita bisa menemukan sebuah indikator yang benar-benar perfect banget. Itu sangat sulit, tapi bisa ada gitu kan. Tapi yang paling terpenting di sini adalah indikator yang utama yang kita gunakan. Ketika indikator utama itu menunjukkan hal yang baik, yang kita memang golongkan hal tersebut sebagai hal yang utama, jadi kita bisa masuk di saham tersebut walaupun indikator sampingannya menunjukkan kurang baik seperti itu. Sama seperti kasus yang ini, teman-teman. Yang indikator yang utama saya adalah MACD, dan saya lihat juga volume dan pergerakan chartnya apakah udah break resisten atau gimana seperti itu. Nah, itu dari saya untuk analisis teknikalnya. Siapa tahu ada teman-teman yang bertanya. So, mungkin gitu aja sih untuk analisis hari ini untuk dua saham tersebut. Nah, mudah-mudahan buat kalian yang nonton hari ini semoga bisa dapat cuan di hari Senin ya, ya kan. Mudah-mudahan. So, thanks for watching and see you in the next video.